Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan untuk berusaha mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tafsir surat-surat pendek yang ada di juz 30. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga usaha kita untuk belajar ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mohon pula kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Begitu pula kita mohon kepada Allah agar usaha kita untuk belajar ini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membaca tafsir surat Al-Bayyinah. Tafsir surat Al-Bayyinah. Surat ini adalah salah satu surat yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan kitab suci Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah dan kepada kitab suci Al-Quran. Begitu pula Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang kafir. Terkait dengan surat Al-Bayyinah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu kepada Ubay bin Ka'ab. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat ini kepadamu. Maka Ubay bertanya, "Wasammani laka ya Rasulullah?" Apakah Allah menyebutkan namaku? Allah secara langsung menyebut namaku di hadapanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Na'am." Iya, betul. Allah yang secara langsung menyebut namamu, yaitu ketika Allah memerintahkanku membacakan surat ini kepadamu, Allah menyebut namamu. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan Allah menyebut namamu dan nama orang tuamu dan kabilahmu. Maka karena hal itu adalah sebuah kebanggaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama Ubay bin Ka'ab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena begitu terharu, Ubay bin Ka'ab pun menangis. Ketika itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menangis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau sebab dan alasan kenapa Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
hadhihi qira'atu iblaghin wa tathbitin wa inzar. Hal ini dalam rangka pertama untuk menyampaikan ilmu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang kedua dalam rangka tasbit, dalam rangka mengokohkan, menguatkan imannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan sekaligus yang ketiga wa indar. Ini dalam rangka untuk memberi peringatan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW membacakan surat ini secara khusus kepada Ubay bin Ka'ab dalam rangka mengajarinya ilmu, dalam rangka mengokohkan imannya, sekaligus dalam rangka memberi peringatan. Karena sebelum ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir pula bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sempat ada keraguan di dalam hatinya tentang kebenaran kitab suci Al-Quran. Hal itu disebabkan terjadinya perbedaan qiraah, terjadinya perbedaan cara membaca Al-Quran antara Ubay bin Ka'ab dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwasanya cara membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran atau qiraah Al-Quran, na'am, ada yang disebut dengan qiraah sab'ah, ada 7 cara membaca, ada yang mengatakan sampai 10 cara membaca, ada yang mengatakan bahkan sampai belasan cara membaca Al-Quran. Tidak semua ayat Al-Quran, na'am, tapi ada ayat-ayat tertentu, na'am, ada kata-kata tertentu yang itu bisa dibaca dengan beberapa cara baca. Kita mengetahui hal itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Lah Ubay bin Ka'ab ini suatu ketika mengetahui bahwa ayat yang dia ketahui dan dia hafal berbeda dengan ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan setelah kedua sahabat yang mulia ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Bacaanmu benar wahai Ubay bin Ka'ab dan bacaanmu juga benar wahai Abdullah bin Mas'ud. Lah maka timbullah suatu ketika timbullah keraguan dalam hati Ubay bin Ka'ab. Mengapa Al-Quran bisa berbeda-beda seperti ini? Naam. Apakah karena Rasulullah SAW itu lupa? Ataukah memang wahyunya yang berbeda-beda? Ataukah memang Al-Quran ini wal'iyadzubillah ada kesalahan? Misalnya begitu. Karena sempat muncul keraguan dalam hati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini secara khusus kepada Ubay bin Ka'ab. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mengajarkan ilmu, dalam rangka menguatkan imannya, sekaligus memberi peringatan bahwa keraguan seperti itu tidak boleh ada dalam hati seorang muslim. Karena akan kita baca nanti tafsirnya, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keagungan Al-Qur'an, menyebutkan bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lainnya. Nah, langsung kita baca surat Al-Bayyinah. Jika waktu memungkinkan kita baca sampai selesai, jika tidak maka kita baca separuhnya saja insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik, mereka tidaklah munfakkin, mereka tidaklah terpecah belah. Maksudnya mereka tidaklah meninggalkan agamanya kecuali setelah datangnya bukti yang nyata. Orang-orang kafir, orang musyrik, Yahudi, Nasrani, mereka tidaklah meninggalkan agamanya, tidaklah berpecah belah kecuali setelah datangnya bukti yang nyata. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa
yang dimaksud dengan bukti yang nyata di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu utusan dari Allah yang membacakan suhuf, membacakan lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Jadi pada ayat pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik. Orang musyrik ini mencakup seluruh agama. Nah, seluruh agama yang tidak memiliki kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, artinya selain Yahudi dan Nasrani yang mereka menyembah selain Allah, maka masuk dalam kategori orang musyrik. Naam. Baik yang menyembah api, menyembah matahari, yang menyembah hewan, menyembah apa saja. Naam. Lah orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak meninggalkan agamanya. Mereka tidaklah berpecah belah. Berpecah belah maksudnya sebagian tetap berada di atas agamanya, sebagian lagi meninggalkan agamanya karena beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi setelah Allah menurunkan bukti yang nyata, al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa yang disebut atau yang dimaksud dengan bukti yang nyata di sini, yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi yang terakhir, membawa kitab suci yang menghapuskan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Naam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan keumuman risalah atau ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua agama itu tidak lagi berlaku. Naam, semua kitab suci tidak lagi berlaku. Naam, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "Wa arsalnaka lin-nasi rasula." Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Dan aku mengutusmu sebagai rasul linnas, untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, tanpa mengenal batas geografis, tanpa mengenal perbedaan suku, tanpa mengenal perbedaan warna kulit, bahasa dan seterusnya. Rasulullah SAW itu diutus sebagai nabi dan rasul untuk membawa agama Islam ini kepada seluruh umat manusia. Maka semua orang itu wajib beriman dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha mulia Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, menurunkan kitab suci Al-Quran yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah menurunkannya ala 'abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Agar apa Allah turunkan itu? Liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Oleh karena itu, bukan hanya manusia yang wajib beriman kepada Rasulullah SAW, bahkan bangsa jin sekalipun mereka wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Maka poin penting yang kita simpulkan dari penjelasan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu tidak benar jika di masa-masa sekarang ini ada orang-orang yang ingin memetak-metakkan agama Islam, yang ingin membuat batasan-batasan dalam syariat Islam, seperti yang sering dikatakan kepada kaum muslimin yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagian orang ada yang mengatakan, kamu kalau beragama seperti itu kan agamanya orang Arab. Itu agama Islamnya orang Arab. Kalau mau beragama Islam dengan cara itu, maka tinggal saja di Arab sana. Karena agama Islam yang kamu amalkan itu agama Islamnya orang Arab.
cocoknya diamalkan di Arab. Adapun agama Islam di Indonesia itu berbeda, yang biasa disebut dengan Islam Nusantara begitu. Kalau di Indonesia agama Islamnya berbeda. Kalau mau beragama dengan cara seperti itu tinggal saja di Arab sana dan yang semakna dengan itu. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang menyelisihi ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dalam ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh umat manusia. Bahkan seluruh alam semesta, untuk jin dan manusia. Nah, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan seperti tadi. Ada Islam Arab, ada Islam Nusantara, ada Islam misalnya Barat, ada Islam dan seterusnya. Perkataan seperti ini perkataan yang salah. Naam, perkataan yang menyimpang. Karena Allah mengatakan risalah yang dibawa oleh beliau untuk seluruh umat manusia. Maka jika ada yang mengatakan dengan label tadi, dengan label apa? Islam Nusantara, dan yang dimaksudkan dengan itu adalah bahwasanya di Indonesia kita beragama Islam berbeda dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang Arab sholatnya pakai bahasa Arab, kita sholatnya pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Arab baca Qur'annya dengan nada mereka, Indonesia baca Qur'annya dengan langgam Jawa. Kalau orang Arab dan seterusnya. Jika yang dimaksud dengan perkataan Islam Nusantara itu adalah bahwa agama Islam di Indonesia itu berbeda dengan agama Islam di Arab, syariatnya berbeda, aturannya berbeda, halal haramnya berbeda, maka ini perkataan yang salah. Nah, perkataan yang salah dan tidak boleh diikuti. Namun jika yang dimaksudkan dengan istilah Islam Nusantara itu hanya berkaitan dengan misalnya penampilan, hanya berkaitan dengan penampilan, misalnya masalah pakaian. Kalau di Indonesia, ya orang Islam misalnya cukup pakai baju koko saja, tidak perlu pakai gamis panjang. Kalau di Indonesia orang Islam ya cukup pakai baju batik atau bahkan kemeja dan seterusnya. Tidak harus menggunakan sorban, cukup dengan peci saja. Kalau yang dimaksudkan hanya sebatas penampilan luar seperti itu, maka tidak menjadi masalah. Karena memang dalam agama Islam tidak dibatasi tentang kriteria pakaian, maksudnya tentang jenis pakaiannya. Yang dijelaskan dalam syariat Islam hanya kriterianya, hanya aturan-aturannya. Pakaian harus menutup aurat, pakaian tidak boleh ketat, pakaian tidak boleh menyerupai pakaian orang non-muslim, pakaian tidak boleh tembus pandang dan seterusnya. Adapun jenisnya, apakah jubah, apakah gamis panjang, apakah kuku, apakah kemeja, atau bahkan kaos misalnya, itu tidak dibatasi dalam agama Islam selama tidak melanggar syariat. Maka wallahu a'lam bishawab, perlu kita tegaskan di sini bahwa Allah mengatakan di ayat pertama dan kedua bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia. Maka kita harus mengikuti agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh memetak-metakkan agama Islam seperti itu. Naam, di sini agamanya beda dengan sana. Hal itu tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan dalam ayat kedua tadi, atau pada ayat kedua tadi Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah ini membacakan suhufam mutahharah, membacakan lembaran-lembaran yang suci. Disebut dengan kitab yang suci, kata Syekh Utsaimin, ay munaqqatun minasyirk, karena kitab itu, karena Al-Quran ini bersih dari kesyirikan. Wa min radha'ilil akhlaq, dan Al-Quran ini terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa min kulli ma yasu, dan dari segala hal yang buruk. Ini perlu kita perhatikan, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang terbebas dari ajaran kesyirikan. Naam. Bahkan sampai menyebutkan nama yang mengandung kesyirikan saja tidak ada. Misalnya seperti yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, misalnya surat Al-Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan kunyah, itu adalah panggilan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza artinya hambanya berhala Uzza. Hambanya berhala Uzza.
Nama ini mengandung kesyirikan. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan nama ini dalam surat Al-Lahab. Allah tidak mengatakan tabbat yada Abdil Uzza, tidak begitu. Tapi Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena Abdul Uzza itu nama yang mengandung kesyirikan. Allah tidak menyebutkannya dan menggantinya dengan nama panggilannya. Dan yang lebih dari itu, bahwasanya dalam Al-Quran ini tidak ada ajaran-ajaran kesyirikan. Maka sudah barang tentu jika ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi untuk praktek-praktek kesyirikan itu sudah barang tentu adalah hal yang salah. Naam, hal yang salah. Ada orang yang ingin mencari kesenangan duniawi, baik lawan jenis, baik pekerjaan, baik kesehatan, baik ketenaran, atau apapun itu. Minta mantra-mantra, dan kadang-kadang mantranya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga banyak menipu orang. Oh, berarti ini benar. Ini adalah ajaran yang benar karena yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Maka tidak demikian. Jika yang dibaca itu, meskipun yang dibaca adalah ayat Al-Quran, tapi niatnya adalah untuk minta tolong kepada selain Allah, menghambakan diri kepada jin, kepada setan, maka itu adalah perbuatan syirik, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Naam. Begitu pula disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi, wa min rada'ilil akhlaq. Al-Quran itu suci karena tidak pernah mengajarkan akhlak-akhlak yang buruk. Ini harus diperhatikan. Naam. Bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang mengajarkan perbuatan buruk. Maka jika dikatakan Al-Quran itu kitab teroris, kitab yang radikal, mengajarkan untuk saling membunuh, sama sekali tidak ada ayat seperti itu dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan memerangi orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mana? Orang musyrik yang mendolimi, yang melawan kepada orang-orang Islam. Nah, adapun orang musyrik, orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam, nah, maka mereka dilindungi. Jika mereka tidak melawan orang muslim, mereka tidak mengganggu agama Islam, mereka tinggal di negara Islam, maka kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk memperlakukan mereka secara baik. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh bahkan mengganggu mereka ketika beribadah, kemudian dibom gerejanya misalnya, itu tidak boleh. Naam, kitab Al-Quran ini suci, terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk. Naam. Maka tidak benar pula misalnya ada yang mengatakan Al-Quran itu kitab pornografi. Al-Quran itu mengajarkan perbuatan tidak adil karena memerintahkan untuk berpoligami misalnya. Sama sekali itu bukan sesuatu yang tercela. Begitu pula ketika ada yang mengatakan Al-Quran itu mengajarkan baik tadi tidak adil, zalim kepada wanita karena mengajarkan pembagian warisan yang tidak adil. Wanita mendapatkan separuh bagian dari laki-laki. Ini sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sama sekali tidak ada yang seperti itu. Artinya yang salah bukan ayat Al-Qur'annya. Naam, Al-Quran tidak mengajarkan kedzaliman, tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun sebaliknya, kitalah sebagai hamba-hamba Allah yang harus tunduk. Harus tunduk, harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Quran. Dengan penuh keyakinan bahwa peraturan itulah yang terbaik. Naam, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita semuanya. Maka ucapan-ucapan seperti itu tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh diucapkan, tidak boleh diikuti. Jika kita mendengar maka tinggalkan orang seperti itu. Jika ada orang mengucapkan perkataan seperti tadi, Al-Quran penuh dengan kedzaliman, mengajarkan tadi hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Kalau kita bisa mendakwahi maka dakwahi. Jika tidak bisa mendakwahi maka tinggalkan orang seperti itu karena dia telah menentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian Allah berfirman pada ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Nah, pada kitab suci Al-Quran ini ada kutubun qayyimah, isi kitab-kitab suci sebelumnya yang benar. Saya ulangi. Jadi setelah Allah mengatakan pada ayat yang kedua bahwa Rasul yang diutus oleh Allah yaitu Muhammad SAW membacakan lembaran-lembaran yang suci, maksudnya membacakan Al-Quran, Allah menegaskan pada ayat yang ketiga bahwa pada ayat suci Al-Quran itu,
pada kitab suci Al-Quran itu terdapat isi kitab-kitab suci sebelumnya yang benar. Naam. Kita ketahui bahwa banyak kitab suci diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, dan sampai diutusnya Rasulullah SAW kitab suci itu masih ada, hanya saja dirubah-rubah, ditambahi, dikurangi. Naam, oleh para pemuka agama mereka. Lah yang ada dalam Al-Quran itu adalah isi kitab-kitab suci sebelumnya, tapi yang masih original, masih benar, tidak dirubah, bukan yang sudah dirubah-rubah oleh para pemuka agama itu. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka semua isinya adalah kebaikan dan kebenaran. Sama sekali tidak ada yang melanggar hak asasi manusia, tidak ada yang isinya itu kotor, tidak ada yang isinya itu keji, tidak ada yang isinya itu perbuatan zalim dan seterusnya, sama sekali tidak ada. Ayat Al-Quran isinya adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah, perintah untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat Al-Quran juga isinya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak para sahabat beliau. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran juga memerintahkan tentang ibadah-ibadah. Perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, berpuasa, haji. Al-Quran memerintahkan untuk memiliki akhlak terpuji, jujur, amanah, dan seterusnya. Maka Al-Quran ini betul-betul qayyimah. Naam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, fahuwa qayyimun binafsihi wa kadzalika huwa muqimun li ghairihi. Al-Quran itu qayyim. Al-Quran itu lurus. Kitab yang lurus, kitab yang benar. Selain itu, muqimun li ghairihi. Al-Quran itu kitab suci yang membuat selainnya menjadi lurus. Jadi dia kitab yang lurus, kitab yang benar, dan dia bisa menunjukkan jalan kebenaran bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Itulah Al-Quranul Karim. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang keempat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab, diberi kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka itu terpecah belah kecuali setelah datangnya bukti yang nyata, yaitu setelah datangnya Rasulullah SAW membawa kitab suci Al-Quran. Pada ayat ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datangnya Rasul SAW membawa Al-Quran, mereka terpecah belah. Terpecah maksudnya sebagian mereka itu mau beriman, mengikuti Rasulullah SAW, sebagian mereka lagi masih tetap berada di atas kekufuran. Di antara tokoh Nasrani misalnya yang mau beriman kepada Rasulullah SAW adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi, beliau adalah salah satu tokoh orang Nasrani pada masa itu. Namun setelah didakwahi oleh Rasul SAW, beliau beriman dan akhirnya meninggal dalam keadaan Islam radhiyallahu anhum. Di kalangan orang Yahudi ada pula atau banyak pula yang masuk ke dalam agama Islam. Di antara tokohnya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini salah satu tokoh orang Yahudi dan beliau masuk ke dalam agama Islam hingga akhirnya meninggal dalam keadaan beragama Islam radhiyallahu anhu. Namun tidak sedikit di antara mereka yang tetap kufur. Orang Nasrani, orang Yahudi tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan mereka pun berpecah belah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah menjadi 70 sekian golongan. Jadi jangan kita sangka bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka bersatu padu, mereka kompak. Naam. Tidak sama sekali, mereka pun saling berpecah belah. Saling
mendolimi satu dengan yang lainnya, saling menghasut satu dengan yang lainnya, saling memfitnah satu dengan yang lainnya. Dari mana kita tahu? Apakah sudah langsung mengecek begitu? Apakah sudah melihat langsung di lapangan? Tidak perlu kita lihat di lapangan, cukup dengan sabda Nabi SAW, di mana beliau mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah menjadi 70 sekian golongan. Nah, tanpa kita harus melakukan studi lapangan, tanpa harus melakukan riset, kita cukup langsung beriman dengan sabda Nabi SAW. Dan ini juga kesalahan sebagian orang. Nah, sebagian orang mengatakan orang Muslim ini sukanya ribut begitu. Ada orang mengatakan Muslim sukanya ribut. Misalnya ketika Ramadan ribut, satu pakai ru'yah hilal, satu pakai hisab. Ketika Idul Fitri ribut lagi, beda lebarannya. Ketika Idul Adha ribut lagi, dan seterusnya. Orang Muslim ini sukanya ribut. Kenapa enggak menjadi orang-orang yang bersatu seperti Yahudi dan Nasrani? Kita katakan salah. Anda yang kurang belajar. Orang Yahudi dan Nasrani itu juga berpecah belah. Nabi SAW yang mengatakan menjadi 70 sekian golongan. Mereka satu dengan yang lainnya saling hasut, saling mendolimi, saling menyakiti. Naam. Adapun di kalangan kaum muslimin, perbedaan-perbedaan itu juga terjadi. Namun setidaknya mereka berada dalam lingkaran agama Islam. Dalam lingkaran agama Islam. Dan kita berharap agar seluruh kaum muslimin itu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh mengatakan ucapan seperti tadi. Kok sepertinya lebih akur, lebih damai orang Yahudi dan Nasrani daripada orang Muslim? Kok sepertinya lebih enak beragama dengan Yahudi dan Nasrani daripada beragama Islam? Itu ucapan yang berbahaya. Jika tidak hati-hati bisa membuat orang itu menjadi kufur. Karena lebih mengagungkan, lebih memuliakan agama selain Islam. Naam. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat keempat ini Allah mengabarkan, naam, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani terpecah belah setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran, membawa kitab suci Al-Quran dan agama Islam. Naam. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama untuk Allah, hunafa, dengan lurus, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mengerjakan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang kelima ini bahwasanya seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas dan berdasarkan agama yang lurus, agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami perintahkan kepadanya agar menyampaikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwah seluruh nabi dan rasul, memerintahkan dan mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Naam. Maka tidak benar ada orang-orang yang menganggap bahwasanya para nabi dan rasul dulu juga menyembah berhala. Naam. Ada orang mengatakan begitu. Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman dulu punya kerajaan.
Di kerajaannya dipajanglah patung-patung. Untuk apa? Untuk disembah. Itu anggapan sebagian orang. Maka ini anggapan yang salah. Semua nabi dan rasul itu mendakwahkan tauhid. Tidak ada yang pernah mendakwahkan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekaligus ayat ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam agama Islam kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu terdiri dari ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, dan dibuktikan dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan dengan seluruh anggota tubuh kita. Nah, jadi ayat yang kelima ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya amal itu termasuk dalam cakupan iman. Jadi Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa para imam, para ulama terdahulu seperti Az-Zuhri, begitu pula Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala dan yang lain-lainnya menjadikan ayat kelima ini sebagai dalil bahwa amal itu termasuk dalam cakupan iman. Maksudnya bagaimana? Lihatlah ayat yang kelima ini. Ketika Allah mengatakan mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan meluruskan niat, dengan agama yang lurus, itulah iman. Nah, kemudian Allah mengatakan mereka diperintahkan pula untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Nah, kalau ada dua-duanya, ada iman dan ada amal soleh, Allah mengatakan wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan iman saya di dalam hati. Yang penting iman di dalam hati. Adapun urusan lahiriah itu adalah hal yang sepele. Sebagian orang mengatakan begitu. Yang penting hatinya beriman, hatinya baik. Adapun urusan lahiriah itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak benar. Karena iman mencakup ucapan dengan lisan. Lisan kita harus mengucapkan la ilaha illallah, berikrar dengan ikrar tersebut. Kemudian hati kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, dan setelah itu kita buktikan dengan anggota tubuh kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat pertama sampai ayat kelima ini Allah menjelaskan tentang keumuman risalah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau itu betul-betul utusan Allah yang ditugaskan untuk mendakwahi umat manusia. Ayat ini pun menjelaskan tentang kesucian dan keagungan kitab suci Al-Quran. Nah, semua orang harus beriman dengan kitab suci Al-Quran. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh apalagi mengingkari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, kemudian setelah Allah menegaskan pada ayat-ayat ini tentang beberapa poin tersebut, Allah menegaskan pada ayat selanjutnya tentang balasan bagi orang-orang yang mau beriman kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, maupun orang-orang musyrik, agama selain Yahudi dan Nasrani. Naam, mereka semuanya yang kufur sampai akhir hayatnya, fi nari jahannam. Mereka semua itu akan berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahannam itu. Kemudian Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Kita perhatikan ayat ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Naam, Allah mengatakan orang-orang yang kufur itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk ciptaan Allah. Maka tidak boleh orang muslim kagum kepada orang-orang kafir. Orang muslim kagum, orang muslim itu hormat,
orang muslim itu mengagungkan, mengidolakan orang-orang kafir. Jelas-jelas mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang muslim sama sekali tidak boleh memiliki perasaan seperti itu. Kenapa? Allah menegaskan dalam ayat ini, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Karena orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk itu adalah makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak menjadi makhluk yang paling buruk? Manusia itu sudah diberi akal sehat, diberi hati nurani yang sudah ditanamkan fitrah oleh Allah. Ditambah lagi manusia itu khususnya di zaman sekarang diberi kemudahan teknologi, kemudahan sarana untuk belajar dan mengetahui kebenaran. Tapi ternyata mereka tetap kufur, ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul-betul mereka adalah makhluk yang paling buruk, kalah dengan makhluk yang lainnya. Hewan-hewan saja itu semuanya bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah dengan cara mereka masing-masing. Wa in min syai' illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini melainkan semuanya itu bertasbih mengagungkan Allah. Hanya saja kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka batu, pohon, benda-benda mati yang lain itu semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Padahal mereka itu benda mati. Bahkan mereka itu binatang. Nah, tapi mereka semuanya mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini ada manusia diberi sekian banyak kelebihan. Nah, tapi malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar jika Allah namai mereka sebagai makhluk yang paling buruk. Seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW, tentang agama Islam, itu sudah Allah jelaskan di kitab-kitab suci sebelumnya. Allah itu sudah sejak dahulu mengatakan akan diutus Nabi yang terakhir, namanya Muhammad atau Ahmad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama yang terakhir. Itu sudah Allah jelaskan sejak dahulu di kitab-kitab suci sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti seorang rasul dan nabi al-ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka sudah membacanya, membaca namanya tertulis di hadapan mereka, yaitu dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, Nabi itu memerintahkan kepada yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan keburukan-keburukan bagi mereka. Dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah ditulis namanya, sudah dicantumkan namanya dalam kitab Taurat dan Injil. Itu pula yang Allah firmankan tentang perkataannya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau mengatakan, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, yang aku ditugaskan untuk membenarkan kitab suci sebelumku, yaitu Taurat. Selain itu aku ditugaskan untuk mubasyira, untuk memberi berita gembira kepada kalian, bi rasul, dengan akan diutusnya seorang rasul setelahku, namanya adalah Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW dan agama Islam ini sudah Allah cantumkan, sudah Allah sebutkan dalam kitab suci sebelumnya. Namun ternyata orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dari agama yang lainnya,
Mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, bahkan memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi umat Islam yang menjadi pengikut Rasulullah SAW, berusaha menghina kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka betullah jika Allah katakan dalam ayat ini, mereka adalah makhluk yang terburuk. Nah, dan hal seperti ini Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 55, "Inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya makhluk melata yang terburuk di sisi Allah, makhluk yang berjalan di muka bumi ini, yang terburuk di sisi Allah adalah alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, fahum la yu'minun, dan tidak mau beriman. Sudah diciptakan yang dulunya tidak apa-apa, tidak bukan siapa-siapa, diciptakan oleh Allah, diberi hidup, diberi makan, diberi kesehatan, diberi tempat tinggal. Semuanya diberi oleh Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Betul-betul makhluk yang terburuk. Nah, dalam ayat yang lainnya masih dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan, "Inna syarrad dawab 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi adalah makhluk yang tuli, bisu, dan tidak berakal. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan tuli, bisu, tidak berakal. Maksudnya mereka mendengar kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau menyampaikannya. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mencernanya dengan hati kemudian mengimaninya. Maka merekalah makhluk yang terburuk. Wal'iyadzubillah min dzalik. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah kita harus menghindari sifat seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui kebenaran harus diterima, kemudian diamalkan, dan jika ada kemampuan kita pun diperintahkan untuk menyampaikannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, selain itu Allah mengabarkan tentang orang-orang yang beriman, dan ini adalah metode Al-Quran. Jadi dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggunakan metode ini, yaitu menyebutkan kabar gembira dan peringatan secara bergantian di satu tempat. Jadi dalam ayat ke-6 Allah mengatakan, menjelaskan tentang orang-orang kufur, mereka akan masuk ke neraka, mereka seburuk-buruk makhluk Allah. Selain itu Allah menyebutkan, setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Nah, tujuannya apa? Agar kita sebagai umat manusia memiliki dua rasa, yaitu rasa khauf, rasa takut kepada Allah, sehingga kita menghindari perbuatan orang-orang kufur tadi. Sebaliknya kita juga memiliki rasa roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Nah, dan itu Allah sebutkan dalam banyak ayat. Penggabungan secara beriringan antara at-tarhib dan targhib, motivasi dan ancaman. Nah, dalam ayat ini, pada ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik ciptaan Allah. Siapa sebaik-baik ciptaan Allah? Orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu akan ditempatkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur. Was-syuhada, dari kalangan orang-orang yang syahid. Was-salihin, dan dari kalangan orang-orang yang saleh. Beriman, beramal saleh akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, jika dia sangat maksimal keimanannya dan ketaatannya kepada Allah, kita harapkan agar dia bisa ditempatkan bersama para nabi,
level yang tertinggi. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah derajatnya para nabi dan rasul. Naam. Jika tidak sampai derajat tersebut, maka setidaknya kita berada di derajat yang kedua, yaitu bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar-benar kuat imannya. Dan orang pertama yang berada di level itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Naam. Kemudian pada level yang ketiga, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Naam. Yang meninggal ketika sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berjuang dengan senjatanya ataupun berjuang dengan ilmu pengetahuannya tentang agama Islam. Nah, dan yang terakhir, jika kita tidak bisa menjadi orang yang bersama mereka, kita bersama as-solihin, orang-orang yang saleh. Nah, kemudian Allah menutup surat Al-Bayyinah ini dengan menjelaskan ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan bagi mereka di sisi Tuhannya adalah surga-surga Aden. Surga-surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga-surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maksudnya merasa puas dengan pemberian Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa saja yang merasa takut kepada Tuhannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ketika Allah memberi kabar gembira tentang surga kepada orang beriman dan beramal soleh, Allah mengatakan balasan mereka itu adalah jannat. Naam. Jika dilihat dari ilmu bahasa Arab, naam, jannat itu adalah bentuk jamak, bukan bentuk tunggal, tapi bentuk jamak, jannat, yang menunjukkan bahwasanya surga bagi orang-orang beriman dan beramal soleh itu bertingkat-tingkat. Naam. Demikian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi kata Syekh Utsaimin, penggunaan bentuk jamak dalam kata jannat, surga-surga begitu, balasan bagi mereka adalah surga-surga Aden di sisi Allah. Kata Syekh Utsaimin, jama'aha liikhtilafi anwa'iha. Allah menggunakan bentuk jamak ketika menyebutkan surga di sini karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat, beda-beda satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Nah, ada orang yang levelnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ada orang-orang yang levelnya di tengah, ada orang-orang yang levelnya di bawah, surga paling bawah. Tapi bukan berarti surga paling bawah itu paling tidak enak, tidak. Nanti akan kita baca penjelasan Syekh Utsaimin. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini pula jannatu adnin, surga-surga Aden. Apa arti Aden? Naam. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-Aden bermakna al-iqamah fil makan wa adamin nuzuh anhu. Aden itu artinya menetap di sebuah tempat dan tidak ingin meninggalkannya. Itu namanya Aden. Jadi ini sudah menjadi istilah nih, bahwa ada surga namanya surga Aden. Nah, ada surga Aden. Tapi Syekh Utsaimin ingin menjelaskan apa arti Aden. Kata beliau, Aden itu secara bahasa Arab artinya adalah ketika kita tinggal di sebuah tempat dan sama sekali kita tidak ingin meninggalkan tempat itu. Kita sudah kerasan, betah, nyaman di tempat itu. Itulah yang disebut dengan Aden. Lah, para ahli surga itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, min tamami na'imi ahlil jannah. Di antara kesempurnaan nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga, anna kulla wahidin minhum la yatlub tahawulan amma hum alaihi minan na'im. Bahwa masing-masing penghuni surga itu tidak pernah merasa ingin berpindah tempat dari tempat yang mereka dapatkan.
li'annahu la yara anna ahadan akmala minhu, karena dia tidak melihat ada orang yang lebih besar nikmatnya dibandingkan dirinya. Wala yahissu fi qalbihi annahu fi ghadadatin binisbah liman huwa arqa minhu wa akmal. Dan tidak ada perasaan iri, perasaan dengki kepada orang-orang yang berada di level lebih atas darinya, lebih tinggi darinya. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 108, la yabghuna anha hiwala. Mereka itu tidak menginginkan perpindahan. Maksudnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang kita isyaratkan tadi. Naam, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat tinggi dekat dengan Nabi dan Rasul, ada yang tengah, ada yang paling bawah. Namun yang harus kita ketahui, dimanapun seorang itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, maka dia sudah merasa puas dengan sangat puas. Tidak ada perasaan ingin pindah dari tempat itu. Tidak ada perasaan iri dengki kepada ahli surga yang lainnya. Oh, enak sekali yang di sana lebih tinggi misalnya. Oh, yang di sana lebih dekat dengan Nabi misalnya. Tidak ada perasaan sama sekali. Perasaan seperti itu tidak ada sama sekali. Semuanya merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah memikirkan nikmat yang didapatkan orang lain. Tidak pernah ingin mendapatkan nikmat yang didapatkan orang lain. Karena dia merasa nikmat yang dia dapatkan itu sudah sangat-sangat sempurna. Naam. Jadi begitulah keadaan ahli surga para jamaah. Maka jangan disamakan dengan keadaan di dunia. Naam. Di dunia kita punya tempat tinggal misalnya. Semewah apapun, semegah apapun, akan tiba masanya kita merasa bosan. Ingin pindah tempat. Ingin membangun yang baru. Dengan berjalannya waktu ada hal-hal yang rusak, ada perabot-perabot yang rusak di rumah, ada sisi-sisi bangunan rumah yang rusak dan harus diperbaiki. Akhirnya kita merasa capek merenovasi, ingin pindah dan seterusnya. Itu di dunia. Di surga tidak demikian. Dimanapun seorang hamba dimasukkan surga oleh Allah, dia merasa puas, la yabghuna anha hiwala. Sama sekali tidak pernah ingin berpindah dari tempat itu. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai ahli surga. Naam. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, setelah Allah menjelaskan balasan mereka adalah surga-surga Aden, Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawah surga itu. Maksudnya di bawah pepohonannya, di bawah istana-istananya. Jadi sungai itu berada di dekat ahli surga, bukan di bawahnya ahli surga. Tapi begitulah ungkapan dalam bahasa Arab. Artinya sungai itu berada di dekat ahli surga, di bawah pepohonannya, di bawah istananya. Naam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tapi saya belum sempat mencari ini athar dari siapa atau hadis diriwayatkan oleh siapa. Namun Syekh Utsaimin mengatakan, وَقَدْ جَاءَ فِي الْآثَارِ مِنْ وَصْفِ هَذِهِ الْأَنْهَارِ. Ada penjelasan tentang ciri-ciri sungai di dalam surga. أَنَّهَا تَجْرِي بِغَيْرِ أُخْدُودٍ. Sungai di dalam surga itu tidak dibatasi dengan dinding-dinding. Jadi tidak ada dinding atau sekat, tidak ada tepi-tepi sungainya. Naam. Wa bi ghairi khanadiq. Tidak dalam seperti sungai-sungai yang ada di dunia ini. Bimakna, maksudnya adalah annan nahra yajri ala sathil ardi. Sungai-sungai di dalam surga itu mengalir di atas permukaan tanah. Yatawajjah haitsu wajjahahu al-insan. Sungai itu akan mengalir ke arah mana saja yang diperintahkan oleh penghuni surga. Masya Allah. Sungai itu tidak dalam sehingga sulit untuk diambil airnya seperti di dunia. Sungai itu juga tidak terlalu lebar sehingga menyulitkan manusia, tidak. Bahkan sungai itu mengalir di atas permukaan tanah. Dia mengalir ke arah mana saja sesuai dengan perintah penghuni surga. Masya Allah. La yahtaj ila syaqqi khanadik. Penghuni surga tidak perlu menggali agar sungainya tetap mengalir. Wala ila bina'i ukhdud.
tidak pula perlu membangun dinding-dinding sisi sungai, yang mencegah supaya sungainya tidak meluber. Tidak demikian. Sungai di dalam surga sangat-sangat sempurna, tidak seperti sungai di dunia ini. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan dalam An-Nuniyahnya, anharuha min ghairi ukhdudin jarat. Sungai-sungai di dalam surga itu mengalir tanpa ada dinding-dinding penyekat di sisi kanan dan kirinya. Subhana mumsikaha anil faidan. Maha suci Allah yang menahan sungai itu tidak meluber, tidak menjadikan banjir di dalam surga. Naam. Radiyallahu anhum wa radu'an. Naam. Para penghuni surga itu mendapatkan ridho dari Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan inilah nikmat terbesar yang didapatkan oleh ahli surga, yaitu mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seperti makanan, minuman, pakaian, pasangan di surga itu sudah sangat luar biasa. Sangat sempurna dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Tapi ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu ahli surga itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka diizinkan untuk melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Untuk siapakah surga yang begitu sempurna tadi? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat ini khasyiyah. Khasyiyah itu takut yang dibarengi dengan rasa mengagungkan. Takut yang dibarengi dengan rasa pengagungan, penghambaan, itu namanya khasyiyah. Karena dalam bahasa Arab takut ada yang disebut dengan khasyiyah seperti disebutkan dalam ayat ini, atau ada juga yang disebut dengan khauf. Perbedaan antara keduanya, kalau khauf itu takut tapi tidak dibarengi dengan rasa mengagungkan. Jadi misalnya kita takut kepada seseorang yang belum pernah kita kenal, kita hanya tahu infonya saja. Ada seseorang namanya begini, dia perbuatannya seperti ini. Kita merasa takut. Itu disebut dengan khauf. Namun jika takut itu dibarengi dengan mengagungkan, memuliakan, itu disebut dengan khasyah. Maka dari sini kita simpulkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa saja yang berharap menjadi ahli surga harus memiliki khasyah kepada Allah, yaitu rasa takut kepada Allah yang dibarengi dengan mengagungkan Allah, sehingga endingnya adalah dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini tentang surat Al-Bayyinah. Intinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan kitab suci Al-Qur'an, bagaimana keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah. Mereka berpecah belah, ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Naam, dan Allah mengabarkan di akhir ayat atau di akhir surat, yang beriman diberi balasan surga oleh Allah, yang kufur dan musyrik diberi balasan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk memahami apa yang sudah kita pelajari. Semoga pula kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga kita terus dibimbing di jalan kebenaran hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.